Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang maha adil dan tidak pernah menzalimi hambanya, walau seberat zarrah pun. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan keadilan sepanjang zaman. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengajak kita semua merenung sejenak dengan beberapa realitas yang sering kita jumpai. Ketika ditemukan tanaman ganja di tanah kita, maka pasti dikatakan itu milik kita. Namun ketika ditemukan gas atau minyak di tanah kita, maka akan dikatakan itu milik negara. Ketika kita ingin membangun usaha, negara tidak memodali kita. Namun ketika usaha kita berkembang pesat, negara datang mengambil pajak. Ketika listrik mati di rumah kita, kita diminta untuk maklum dan mengerti. Namun ketika kita telat membayar listrik, maka aliran listrik bisa diputus kapan saja. Lalu muncul satu pertanyaan yang besar di hati masyarakat. Kira-kira adilkah semua ini? Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, keadilan bukan sekedar hukum yang tertulis, tapi rasa keadilan harus ada di dalam hati masyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Ini sering kita dengar dibacakan oleh para khatib Jumat. Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Surah An-Nahl ayat 90. Islam mengajarkan bahwa amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan hak untuk membebani rakyat. Pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa yang merasa paling berhak segalanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka masyarul muslimin wal muslimat, pajak, aturan dan kebijakan sejatinya bukan untuk menekan, tapi untuk melindungi dan mensejahterakan. Namun jika aturan hanya keras ke bawah, namun lunak ke atas, maka yang rusak bukan sekedar sistem, tapi kepercayaan seluruh rakyat. Namun Islam juga mengajarkan kita untuk adil dalam menilai, bukan hanya pandai mengeluh. Negara memang punya hak, tapi rakyat juga punya hak yang harus ditunaikan. Keadilan
pelayanan yang layak, dan kebijakan yang manusiawi. Jika hak ditagih tanpa kewajiban yang ditunaikan, maka itu bukan keadilan, melainkan sebuah kezaliman yang terselubung. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya seekor keledai tersandung di Irak. Irak kita tahu jauh dari Arab Saudi. Aku khawatir, apa kata Umar? Aku khawatir Allah akan menanyakan kepadaku. Jadi hal yang jauh pun dipikirkan oleh seorang pemimpin. Inilah standar keadilan di dalam Islam. Seorang pemimpin takut kepada Allah sebelum rakyat takut kepada hukum. Karena dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan kehormatan, melainkan beban. Bukan fasilitas, melainkan amanah. Setiap keputusan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya atas manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim yang Maha mengetahui. Pemimpin yang adil tidak sibuk mencari pembenaran, tetapi pemimpin yang adil sibuk mencari kebenaran. Dia gelisah bukan karena kehilangan jabatan, tetapi karena takut menyakiti rakyatnya, sekecil apapun bentuknya. Maka bila hari ini ada kebijakan yang melukai rasa keadilan, ingatlah ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah As-Sami', Maha mendengar keluh kesah yang tidak sampai ke meja kekuasaan. Dan Allah mencatat air mata yang tidak pernah terlihat oleh kamera. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, apa yang harus kita lakukan? Bukan anarki, bukan benci, bukan caci maki, akan tetapi menyuarakan kebenaran dengan adab, menuntut keadilan tanpa kezaliman, memperbaiki diri sambil memperbaiki sistem, dan yang paling utama tidak lepas dari doa, karena keadilan sejati bukan datang dari undang-undang, tapi dari hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.